pagi Goeser. Ada yang masih belum bisa move on dari Graventuria of the Beaten Path 2023? Sama dong dengan Biking TV, karena kami masih ingin membagikan video liputan Graventuria bagian terakhir. Jangan kangen ya kalau ternyata ini adalah video episode terakhir Graventuria. Menyambung dari episode keempat, di mana para peserta goes sambil kehujanan, segmen awal ini masih dalam keadaan gerimis. Tapi peserta Graventuria tetap semangat terus loh goesnya. Yang menarik dari Graventuria 2023 ini adalah peserta yang ambil rute 125 km ada sekitar 290-an orang. Kalaupun goesnya nggak berhenti, pasti akan ketemu sama peserta-peserta lain di jalan. Jadi nggak terlalu ngerasa kesepian goesnya. Apalagi kalau dikasih jalanan hot mix, terus nanjak lagi. Kalau sendirian kan rasanya gimana gitu ya. Mungkin ada goeser yang ngerasa kesepian dan goes sendirian di bagian tertentu di rute Graventuria. Boleh cerita ya di kolom komentar apa yang goeser rasakan waktu itu, terus apa yang goeser lakukan, nyanyi, berdoa, atau berhenti dulu sambil nungguin goeser lain yang lewat. Kalau Denny sih memang nyambung terus goesnya, alias nggak mampir ke checkpoint, biar cepet sampai finish katanya. Gimana kalau menurut goeser? Apakah lebih asik istirahat dulu sambil ngobrol dan ngopi? Atau lebih baik bablas saja? Share juga ya di kolom komentar. Cerita tentang makadam sih emang udah end, diganti dengan jalanan hot mix yang mulus walaupun agak sedikit menanjak. Tapi kemulusan ini gak berlangsung lama loh. Ternyata jalan berlubang dan tergenang air harus dilewati. Kalau yang gini-gini sih setelah berhasil melewati makadam mah kecil atuh ya. Apalagi dikasih hamparan sawah yang menguning, jalanan yang berlubang, dan harus goes ajrut-ajrutan juga. Kalau kata Om Bun, subscriber setia Biking TV, tetap terasa indah. Bener nggak Om Bun? Kirain tuh kita bakalan pulang melalui jalanan yang mulus sampai ke finish. Ternyata bener juga sih kalau Graventuria tuh gak akan kasih rute yang standar. Jadi dibelokin deh ke pesawahan yang luas terbentang seperti karpet warna hijau dan kuning dari ujung ke ujung. Beneran keren sih, biar happy ending barangkali ya, dan memberikan kesan tersendiri. Jadi pas nyampe finish di Bandung, akan ada banyak foto atau video-video bagus, hasil dokumentasi pribadi goeser yang bisa dijadikan kenang-kenangan selama goes di Graventuria. Kalaupun yang nggak sempat mendokumentasikannya, udah tepat sekali nontonin YouTube channelnya Biking TV.
Besok-besok kalau kangen sama Graventuria, tinggal nonton lagi aja ya. Ayo, udah pada subscribe belum? Kalau belum, boleh atuh diklik tombol subscribe-nya, sama klik juga loncengnya ya. Biar nggak ketinggalan video-video Viking TV yang baru dan seru. Tonton juga video-video Viking TV lainnya. Terima kasih. Wah, pemandangannya bener ya, keren abis. Tuh kan, nggak sia-sia, nonton terus dan nggak di-skip. Karena ada banyak spot bagus yang muncul di tengah-tengah video. Memang sih, selama perjalanan Graventuria ini, peserta dipuaskan dengan indahnya alam yang nggak akan nemu kalau nggak ikut Graventuria. Tapi jangan senang dulu, karena ada trek menantang lainnya yang sudah menanti. Apakah itu? Check it out! Buat peserta Graventuria sih pasti pada berani nyebrangin jembatan bucin ini. Yang takut mah kamerawatinya nih. Lucu ya ngetawain diri sendiri. Emang sih ada beberapa pertimbangan buat menyeberangi jembatan ini. Ribet amat ya. 1. Gimana caranya supaya dapat angle yang bagus? 2. Kalau sambil ngerekam video sambil naik motor, bisa jadi ngambil gambarnya nggak cuma sekali. 3. Kalau jalan kaki, takut goyang-goyang. Namanya juga jembatan goyang. 4. Takut kesandung kalau pas lagi ngerekam. Maklum, kadang kan mata harus lihat kamera, tapi kaki harus jalan. Sedangkan kayu-kayu jembatannya itu pada renggang-renggang gitu. Kalau kesandung dan jatuh, ntar gimana nasib kameranya? Ya gitu deh pertimbangannya. Jadi maaf ya untuk ketidaknyamanannya. Hah? Ini jembatan bucin. Ini oyak ini kayak ini nih apa kayak naik perahu ini. Kayak lagi jatuh cinta, bergoyang-goyang. Dunia serasa ini ombang-ambing. Anginnya besar sekali. Ayo. Ayo. Nah. Jembatan ini ternyata terkenal loh. Sebetulnya nama awal jembatan ini adalah Jembatan Cidulang yang menghubungkan dua kampung di Kecamatan Cihamplas, wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat, dan membelah Sungai Citarum yang mengalir ke Waduk Saguling. Disebut sebagai Jembatan Bucin karena diambil dari singkatan
Kampung Bunder, dan Kecamatan Cililin. Buat goeser Bandung yang mau goes ke sini, bisa mengaksesnya dari arah Cimahi ke Batu Jajar menuju Kecamatan Cihamplas, kemudian ke Jalan Maroko, terus goes sampai ke ujung jalan, nanti ketemu deh Jembatan Bucin. Buat buciners, cocok nih kayaknya menikmati indahnya sunset berdua sama si Ayang. Sambil berfoto-foto, jadi nggak usah jauh-jauh ke pantai, karena baunya juga udah serasa di pantai kok. Kalau misalkan naik motor, bayar 5.000 sekali nyebrang. Nah, kalau sepeda bayar nggak ya? Waktu Graventuria sih kayaknya nggak bayar, atau mungkin udah dibayarin semua sama Om Sugih kali ya. Tuh Om, Denny bolak-balik tuh sampai 2 kali, kudu double berarti bayarnya. Perjalanan menuju finish semakin dekat dan kembali peserta dikasih pemandangan sawah yang bagus. Pokoknya puas deh selama Graventuria lihat yang ijo-ijo. Tapi ternyata masih ada satu tantangan lagi buat dilalui, yaitu Jembatan Alfian. Jembatan ini baru diperbaiki setahun lalu dan panjangnya 520 meter. Saat perbaikan membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Dan mulai terbuka untuk kendaraan bermotor sejak 5 April 2022. Tarif sekali melintas 2.000 untuk orang atau sepeda dan 4.000 untuk motor. Tapi ini bisa memangkas jarak tempuh sekitar 20 menit loh kalau memutar. Cuma sayang sih ada sampah-sampah yang menumpuk di pinggiran jembatan. Jadi baunya nggak kayak bau-bau pantai sih kalau di sini. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Padahal di depan pintu penyeberangan ada tulisan besar, orang yang suka buang sampah ke sungai bikin malu NKRI. Mungkin yang pada buang sampah ini di daerah kota yang pada nggak tahu kalau sampah-sampah mereka akhirnya berkumpul di sini. Yuk kita cintai negara kita dan mulai disiplin untuk membuang sampah di tempatnya. Jangan keselokan yang akhirnya akan membuat sungai-sungai menjadi kotor. Bahkan sampai membuat laut kita pun juga banyak sampahnya. Padahal tahun 2022 lalu, majalah Forbes merilis daftar 50 negara paling indah di dunia. Dan Indonesia menduduki urutan ke-1 loh. Karena Indonesia memiliki banyak sekali destinasi favorit dibanding negara-negara lain. Selain itu, Indonesia diberi gelar sebagai negara paling indah di dunia karena dari setiap 100.000 km persegi ditemukan keindahan alam seperti pegunungan, gunung berapi, dan hutan tropis. Ini sih jelas ya, sudah terbukti. Jangankan per 100.000 km persegi, dari jarak 125 km Graventuria ini aja, kita udah lihat banyak sekali keindahan alam. Ini baru di Bandung loh, belum di tempat lainnya. Makanya, kita harus bangga tinggal di Indonesia dan mencintai negara kita ini. Dimulai dari mencintai kota kita sendiri dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Gimana? Setuju? Yuk kita mulai dari kita sekarang.
Ya, sedih juga ya video Graventuria ini harus berakhir. Tapi semoga aja dari episode 1 sampai 5 bisa menjadi kenangan yang indah buat kita semua. Dari event Graventuria 2023 Off the Beaten Path, kita bisa banyak belajar. Mulai dari belajar terus berusaha, goes pantang menyerah, belajar mandiri, nggak cengeng, belajar kuat menghadapi hujan dan suhu yang dingin, belajar tetap bersyukur dan tersenyum, belajar mengagumi keindahan alam yang Tuhan sudah ciptakan, dan belajar menaklukkan diri sendiri. Selamat untuk semua finisher, selamat buat tim Graventuria yang sudah mengadakan event ini dengan sangat baik. Makasih Om Sugi, kita ketemu lagi ya di Graventuria selanjutnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat, nanjak terus! Halo Geser, sekarang kita sudah finish di depan BIP Jalan Merdeka. Selamat buat yang sudah bisa finish, buat Geser-Geser yang di kategori 80 kilo dan 125 kilo. Geser-Geser mantap, kayak sepeda ngegubrak. Itu mukanya, itu Cameron. Iya, ini hasil karena makadam yang jahanam. Ya karena tadi kalau pengen dibawa COT ya kayaknya nggak bisa pelan karena mungkin mereka udah memperhitungkan COT sampai jam 5 itu karena satu macetnya, kedua makadamnya, jadi kita mungkin harus lebih diforsir, kecepatannya harus lebih ditambah. Akhirnya saya bisa dibawa COT lebih cepat, kurang lebih di jam 4 sore. Thank you ya buat Geser yang sudah menonton terus dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan yang paling penting komen ya. Nanjak terus, Viking TV.